Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lanjut membahas video dari Gus Miftah yang sedang viral kaum muslimin. Video Gus Miftah yang noyor-noyor kepala istrinya, ya, yang sebelumnya kita sudah bahas, ya. Dan di sini ada sebuah informasi bahwa Gus Miftah ini menjelaskan tentang kejadian yang ada di dalam video tersebut kaum muslimin. Ya, akan tetapi bukan melalui video kaum muslimin. Ya, ini Gus Miftah kebetulan sedang di Jakarta, kemudian ditemui wartawan dan ditanya tentang video yang sedang viral tersebut kaum muslimin, ya. Dan coba kita langsung saja baca beritanya kaum muslimin. Ini dari detik.com kaum muslimin, Detik Hot. Ada framing buruk usai dituding main tangan ke istri, Gus Miftah ingatkan fitnah. Fitnah apa? Minggu 6 Oktober 2024 baru kaum muslimin, ya. Ini Jakarta. Gus Miftah menjadi perbincangan publik usai videonya menggoyang-goyangkan kepala istrinya tersebar. Diakui pendakwah tersebut kejadian itu memang benar adanya. Kejadian itu terjadi pada salah satu acara ulang tahun pondok. Ulang tahun pondok tapi ngundangnya artis dangdut. Coba. Makanya kaum muslimin, ya, hati-hati memilih pondok. Ya, anaknya mondok supaya jadi soleh, malah diundangkan artis dangdut. Ya Allah, parah ya. Saat video tersebut beredar, akun Instagram Gus Miftah banyak mendapatkan framing buruk. Bukan framing buruk itu namanya. Itu namanya kritikan. Ya, kritikan. Bedakan antara framing dan kritikan. Jadi kritik dan framing itu sangat jauh berbeda kaum muslimin, ya. Bidadari surgamu kau permalukan, terlalu kamu Miftah. Ini komentar di akun Instagramnya, ya, Om Miftah. Nah, seperti ini bukan framing namanya. Ya, bukan framing. Itu namanya kritikan. Gus, tolong klarifikasi video yang beredar. Kok bisa Gus bercanda sama istri sampai segitunya? Ya, lanjut akun ini, akun yang lain kaum muslimin. Ya, seperti ini. Ini bukan framing. Ini namanya kritikan, ya, dan orang yang minta penjelasan, bukan framing. Aneh ini, ya. Mempermalukan istrinya di depan umum kayak gitu, Gus. Ya. Bercanda nggak sampai segitunya sama istri, apalagi itu kepala Gus. Ya. Ini komentar-komentar di akun Instagramnya Om Miftah. Dan kemudian sadar banyak mendapatkan hujatan. Nah, kalau hujatan iya, bukan framing, ya. Lantaran perbuatannya dan di framing buruk, bukan di framing, memang buruk itu, ya. Gus Miftah berharap semoga orang yang melakukan itu bisa sadar diri. Ia juga mengingatkan soal fitnah. Fitnah apa? Ya. Mudah-mudahan yang nge-framing bisa sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan suatu yang tidak baik. Bisa jadi itu fitnah. Bisa jadi itu pembunuhan karakter. Ya, ungkapnya saat ditemui di Bundaran HI Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 6 Oktober 2024. Ya. Pembunuhan karakter seperti apa? Ya. Itu memang video asli, diakui. Bukan fitnah. Ya, bukan fitnah. Dan orang itu minta penjelasan gitu loh, ya. Gus Miftah juga menyebut ada salah satu narasi yang mengatakan lama tak terdengar kabarnya Gus Miftah toyor istri. Toyor apaan? Aslinya kan biasa gemas sama istri, ya. Coba kalian menggambarkan rasa gemas sama pasangan itu seperti apa. Misalnya lagi di mobil, ya, gini-gini lagi kan biasalah, ya. Jadi yang seperti itu katanya biasa kaum muslimin. Gus Miftah juga membagikan sedikit cerita soal kehidupan rumah tangganya. Ternyata candaan dan guyonan sudah jadi hal biasa antara dirinya dan sang istri. Istri malah tertawa, malah ketawa. Itu justru keseharian saya sama istri. Di dalam rumah tangga, suami yang baik itu adalah yang bisa jadi penghibur untuk istri di rumahnya. Kalau di luar ya nggak akan ngomong soal rumah tangga. Makanya saya tuh lebih banyak bercanda di rumah sama istri.
nggak ada yang serius-serius. Ini ujar Gus Miftah dengan tawa. Ini kaum muslimin. Ya kalau sekedar bercanda dengan istri itu memang hal biasa kaum muslimin. Ya, hal biasa. Dan yang bercanda dengan istri itu ya bukan Miftah saja. Banyak orang yang bercanda dengan istri. Ya. Akan tetapi cara bercandanya nggak seperti itu juga. Ya. Dan kemudian ada candaan dengan istri kita yang bisa menjadi konsumsi orang dan mana yang tidak. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Apalagi itu di hadapan orang di atas panggung sampai ada yang ngerekam. Ya, istrinya kepalanya digoyang-goyang. Bercanda di rumah pun berdua dengan istri pun ya bukan seperti itu caranya. Itu bukan cara bercanda orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Ya. Dikiranya si Miftah saja yang punya 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 jiwa humor dengan istri, membahagiakan istri, membuat istri tersenyum. Dikiranya dia saja. Ya. Ya Allah. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW juga bercanda dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi nggak seperti itu caranya kaum muslimin. Ya, nggak ada seperti itu. Adabnya itu nggak pas kaum muslimin. Kalau kepala digoyang-goyang seperti itu, apalagi di hadapan umum. Ya, kasihan istrinya. Ya, tapi biasanya istrinya juga ridho yang seperti itu karena memang sudah klop ya. Biasanya seperti itu kaum muslimin ya. Sama-sama klop. Tapi coba kita baca komentar-komentarnya kaum muslimin ya. Kalau kita baca-baca komentar ini justru malah banyak yang tidak setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ya. Coba. Ini dari Honda Jupiter Z. Udahlah, ngaku salah. Nggak usah bela diri Gus. Yang penting kan kamu sekarang sadar dan bisa memperbaikinya ya. Betul. Betul, nggak perlu bela diri. Jelas yang seperti itu salah ya. Adabnya nggak ada yang seperti itu. Nih, kocak, play victim. Udah jelas-jelas ada jejak digital. Pinter ngeles. Ini, Fir'aun difitnah. Ya Allah. Kemudian ini lagi kaum muslimin. Gus, kalau Anda paham etika, maka harusnya jangan malu untuk minta maaf. Apapun itu alasannya. Anda harus paham apa yang menurut Anda biasa belum tentu buat publik. Ya. Oke lah, ya betul kaum muslimin ya. Yang seperti itu mungkin di dalam rumah tangga dia dianggap biasa. Tapi ada konsumsi publik dan ada yang bukan konsumsi publik. Ya kita bisa saja bercanda dengan istri misal, nyemol bokongnya istri. Ya. Untuk bercanda. Tapi kan bukan konsumsi publik. Ya. Misal kita pakai makanan, ya. Pakai makanan ditaruh di bibir istri kemudian kita saut pakai bibir kita ya, tapi itu bukan konsumsi publik ya, apalagi sampai seperti itu. Adabnya itu nggak ada yang seperti itu ya, adabnya buruk ya, kepala ditoyor-toyor begitu ya. Kemudian ada lagi nih dari Bonjo Bento, banyak juga sih pengikutnya ya, bahkan paling banyak itu justru dari kaum Hawa yang ketuololan. Ini lagi, ini bahas, ini ketawa-ketawa ya. Sekarang aja ngebahas dosa fitnah. Kemarin bagi-bagi duit pas kampanye, itu bukannya dosa riswah. Cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukanmu seperti kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Seakan buta dan tuli atas perbuatan batil kamu dan ini kaum muslimin ya. Ini komen yang tepat, salut kepada Anda. Ini ulama bukan, panutan bukan, ngapain ngurusin si Miftah ini. Ya sebagian orang menganggap si Miftah ini panutan, seorang pendakwah, seorang dai. Ya, kalau adabnya seperti ini memang harus dikritik supaya jamaahnya sadar. Ya, tapi kalau nggak sadar juga ya sudah. Ya. Hanya berusaha menyadarkan jamaahnya ya. Akhirnya kena karmanya juga lo Miftah ya. Yang kayak gini dipanggil kiai, tobat lo pade yang nyembah nih orang. Ini lagi ya. Maaf, ini hanya bertanya. Seandainya pun itu hanya candaan dan guyonan yang biasa dilakukan pasangan suami istri yang harmonis.
Apalagi katanya istrinya sampai tertawa-tawa. Apakah tidak mungkin di dalam hatinya siapa tahu sang istri sebetulnya menangis sedih dan tidak ikhlas menerima candaan kasar seperti itu di hadapan khalayak ramai, bahkan sampai diviralkan. Maaf, ini sekedar bertanya ya. Maaf kalau salah. Coba kaum muslimin ya. Mereka yang berkomentar itu bukan dai, bukan pendakwah, bukan seorang gus, bukan kiai, bukan ulama. Ya. Yang seharusnya mereka ini mendapatkan contoh adab dan akhlak yang baik dari seorang gus, seorang ulama, ya, seorang pendakwah dan sejenisnya. Ya. Tapi kok malah ini justru orang-orang yang bukan pendakwah, ya katakanlah mereka kalangan awam, justru malah mengkritik, menilai bahwa perlakuan yang seperti itu niradab. Coba. Ya. Artinya memang seperti itu di mata orang awam saja disebut niradab. Inilah kok malah seorang gus, seorang kiai, ya, seorang pendakwah menyebut ini biasa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti ini kaum muslimin ya. Ini bukan biasa. Ini niradab ya. Nggak ada adabnya yang seperti ini kaum muslimin. Bercanda itu boleh ya. Akan tetapi ya harus diperhatikan. Ada candaan yang bisa dikonsumsi publik dan ada yang tidak bisa dikonsumsi publik. Dan canda pun ada batasan. Kalau sampai noyor-noyor kepala yang seperti itu tidak ada adab kaum muslimin ya. Secara fitrah orang kalau hatinya masih bersih, akalnya sehat dan waras, pasti menilai yang seperti ini ya niradab ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.